Hai, selamat datang. Menurut kalian, berapa umur terlama manusia? 100 tahun? 200 tahun? Rasanya hampir semua orang tentu ingin hidup selama-lamanya di dunia. Tapi, apakah itu mungkin? Pernahkah terpikir olehmu tentang sosok manusia abadi? Mari simak cerita berikut. Kematian adalah hal yang pasti dialami oleh setiap yang bernyawa. Tapi bagi orang-orang tertentu, mereka berhasil mencapai satu langkah lebih dekat dengan keabadian. Seperti kisah yang dialami oleh seorang biksu bernama Dashi Dorzo Itikilov. Dashi Dorzo Itikilov lahir pada tahun 1852. Pada usia 16 tahun, ia memulai pendidikan keagamaannya di Siberia Timur dan berhasil terpilih menjadi Pandido Khambolama. Itu adalah gelar yang diberikan untuk kepala Buddha di Siberia. Selama menjabat sebagai Pandido Khambolama, agama Buddha di Rusia, khususnya Siberia, banyak mengalami kebangkitan. Karena itulah, Biksu Dashi berhasil menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Kekaisaran Rusia. Sayangnya kebangkitan itu tak bertahan lama, karena seiring masuknya ideologi komunisme ke Rusia, ajaran Buddha pun perlahan memudar. Apalagi banyak dari masyarakat saat itu yang memilih untuk tidak mempercayai Tuhan alias ateis. Biksu Dashi pun merasa putus asa. Ia khawatir kalau terus-terusan seperti ini, agama Buddha akan mengalami penindasan. Lantas, ia meminta kepada seluruh pengikutnya untuk meninggalkan negara tersebut. Tapi para pengikutnya itu menolak meninggalkannya. Benar-benar pengikut yang setia ya? Suatu hari, Biksu Dashi mengumpulkan seluruh pengikutnya. Sambil duduk dengan posisi teratai, ia meminta kepada mereka yang hadir untuk melakukan upacara pemakaman untuknya. Tentu saja mereka menolak. Orang masih hidup kok, sudah minta dimakamkan? Menurut cerita, saat itu Biksu Dashi berkata bahwa dirinya akan segera memasuki nirwana. Ia juga berpesan, 75 tahun dari sekarang tolong angkat tubuhku dari bumi. Sejurus kemudian, ia larut dalam meditasi yang dalam. Masih dalam posisi duduk teratai, ia tampak kusyuk sambil memejamkan kedua matanya. Sementara orang-orang yang hadir di sana hanya bisa memandanginya. Melihat Biksu Dashi tak bergerak selama berhari-hari, orang-orang pun berasumsi bahwa dia telah meninggal dunia. Tubuhnya lalu dipindahkan ke sebuah kotak kayu. Lalu, sesuai dengan wasiatnya yang minta agar dibangunkan 75 tahun kemudian, pada tahun 2002 lalu jasadnya pun dikeluarkan dari dalam kotak. Dan betapa terkejutnya orang-orang ketika melihat tubuh Biksu Dashi masih dalam kondisi utuh, seperti baru mati beberapa jam saja. Sendi-sendinya masih lentur, kulitnya masih mempertahankan elastisitas, dan area di sekitar jantungnya juga masih hangat. Tim medis pun segera didatangkan. Menurut mereka, jasad Biksu Dashi sama sekali tidak mengeluarkan bau busuk yang umumnya dimiliki mayat. Meski begitu, tanda-tanda kematian terlihat jelas pada tubuhnya, seperti kulit yang mengering, serta suhu tubuhnya 20 derajat lebih rendah dari manusia normal. Setelah seluruh proses selesai, tubuh Biksu Dashi dipindahkan ke kotak kaca, lalu disimpan di Wihara Datsan Ivolginsky yang merupakan pusat agama Buddha di Rusia. Walau kematiannya telah terkonfirmasi, keanehan tak berhenti sampai di situ. Kotak yang menyimpan tubuh sang biksu dilaporkan mengalami kenaikan bobot sekitar 2 kg setiap tahunnya. Selain itu, terkadang keringat juga masih muncul dari tubuhnya. Bahkan pada tahun 2016 lalu, beredar 2 foto yang mengklaim Biksu Dashi kembali bergerak dan berjalan-jalan di malam hari. Foto tersebut diambil dari rekaman CCTV wihara. Pada foto pertama, tampak sosok manusia berdiri di pojok ruangan. Sedangkan pada foto kedua yang diambil pada keesokan harinya, menunjukkan sosok tersebut tengah duduk di sofa.
Biksu lainnya bersikeras bahwa tidak mungkin ada orang lain yang berkeliaran di dalam wihara pada jam tersebut. Jadi, gimana nih menurut kalian? Ada yang bisa jelasin nggak? Gimana tubuh biksu dashi masih tetap awet selama berpuluh-puluh tahun tanpa melakukan proses pembalseman? Sebagian orang percaya bahwa sang biksu sebenarnya masih hidup loh. Hanya saja, ia sedang melakukan meditasi yang sangat dalam. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya guys. Dan jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik suka dan bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya.